Mas. Wahyu Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelasnya silakan ucapkan. Bersiap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir semua hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Jadi mohon maaf ya Ibu agak batuk ini. Jadi nanti saya dalam pembelajaran kalau misalnya suara Ibu kurang kedengaran silakan interupsi, sampaikan saja ya. Oke. Pembelajaran hari ini kita akan masuk ke materi, silakan buka prokesnya atau modulnya tentang ragam aplikasi komunikasi data. Buka ya. Sedikit gambaran ya untuk pembelajaran hari ini di awal. Halaman apa? 8. Oke, sedikit gambaran. Jadi pelajaran kita hari ini adalah mengenai tentang ragam aplikasi komunikasi data. Jadi seiring berkembangnya teknologi itu, perkembangan teknologi itu tidak hanya digunakan untuk transaksi pertukaran suara, pertukaran gambar, audio, video, tapi juga ada transaksi data. Nah, sekarang itu pengen tanya ya, di sini pernah nggak melakukan pengiriman video, audio atau gambar? Pernah. Pernah kepada siapa? WhatsApp. Nah, berarti rata-rata di sini punya akun media sosial ya? Akun media sosial biasanya dipakai buat apa? Komunikasi. Komunikasi dengan teman, ya, dengan keluarga, chatting, video call, ya. Pernah video call? Pernah apa? Lebih sering pakai WhatsApp karena WhatsApp kayaknya semua punya aplikasi WhatsApp ya. Jadi WhatsApp itu merupakan salah satu aplikasi komunikasi data. Jadi di WhatsApp itu kita bukan cuma bisa video call, tapi kita bisa mengirimkan voice note, ya, rekaman suara, bisa mengirimkan gambar, bisa mengirimkan
peran apa? Dokumen, nah, dan berbagai macam sebagainya yang fungsinya itu mempermudah kita. Ya, kalau dulu orang mau berbagi kabar itu zaman dulu sebelum ada teknologi handphone itu kirim surat, ya kan? Tapi membutuhkan waktu lama. Nah, kayak komunikasi data ini waktunya lebih cepat. Jadi kalian kirim assalamualaikum itu pencet enter langsung terkirim sama yang dosen gurunya atau temannya. Nah, jadi itu mempermudah kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Terlebih kemarin ketika pandemi, ya kita sempat belajarnya itu online kan? Pakai apa? Classroom. Ya, Classroom. Nah, baik sebelum itu kita silakan lihat ke depan ya. Ini merupakan materi yang sudah dipersiapkan untuk hari ini. Jadi nanti setelah ibu membagikan materi, kita akan membentuk satu kelompok. Nanti kelompoknya sudah ibu bagi, materinya masing-masing sudah ibu bagi. Jadi nanti setiap kelompok akan membuat seperti laporan. Nanti di dalam KPB sudah saya bagikan ya. Akan membuat sebuah laporan di mana hasil laporan itu nanti dipresentasikan di depan kelas sehingga teman-teman yang lain bisa bertanya mengenai materi tersebut. Oke, sekarang perhatikan dulu ke depan. Bisa dibaca ini materi kita apa? Ragam aplikasi komunikasi data. Nah, sebelum itu ini dijelaskan dulu bahwa ada indikator pencapaian ya atau kompetensi dasar yang akan kalian pelajari pada materi hari ini. Yang pertama itu tentang memahami ragam aplikasi komunikasi data. Ini untuk pengetahuannya. Sedangkan untuk keterampilannya apa yang kita lakukan? Kita akan menyajikan tentang karakteristik dari beraneka ragam aplikasi komunikasi data. Nanti di dalam kegiatan ini apa yang akan dikerjakan ini? Menjelaskan berbagai jenis aplikasi komunikasi data, kemudian menjelaskan karakteristik aplikasi komunikasi data. Kemudian prakteknya nanti mendemonstrasikan. Demonstrasikan berarti kemarin udah ibu suruh install Zoom ya, masing-masing. Ini kita akan demonstrasikan nanti. Oke. Ada pertanyaan? Paham ya? Sudah install Zoom semua? Sudah. Sudah di login emailnya belum? Sudah ya. Jangan sampai nanti karena kan ini ada waktunya, dikasih waktu. Nanti kalau belum login makin lama kalian. Oke, masuk ke materi pertama tentang pengertian komunikasi. Jadi apa itu komunikasi? Coba Andi dibaca. Komunikasi bisa diartikan sebagai proses penyampaian dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih dalam bentuk lisan, tulisan maupun isyarat. Dengan berkomunikasi, kita bisa saling bertukar informasi. Itu pengertian dari komunikasi. Ini belum komunikasi data, ini masih pengertian komunikasi. Jadi komunikasi itu apa? Dia ada pertukaran. Jadi ada pengirim, ada penerima. Yang ditukarkan apa? Informasi. Jadi tujuan utama dari sebuah komunikasi itu adanya informasi. Jadi informasi bisa dalam bentuk apa saja, bisa dalam bentuk data, bisa dalam bentuk suara, bisa dalam bentuk gambar, file, dokumen, dan sebagainya. Ya. Jadi seperti kalian, saya bilang di grup, tolong kirimkan jawaban latihan untuk LKPD halaman sekian. Kalian kirimkan dalam bentuk file, dokumen, PDF. Nah, itu informasi yang saya dapatkan. Kalian mengirimkan data, berarti sebuah informasi. Nah, sedangkan komunikasi data itu apa? Akan dibaca Bozan. Komunikasi data. Komunikasi data merupakan proses pengiriman informasi di antara dua titik nomor kode biner melewati saluran transmisi yang berada switching. Bisa antara komputer dengan komputer, komputer dengan komputer, komputer dengan peralatan, atau peralatan dengan peralatan. Oke, bedanya dengan yang tadi ini ada update-annya. Jadi kalau tadi komunikasi hanya pertukaran informasi, tapi kalau komunikasi data itu ada medianya. Kita menyebutnya media transmisi. Media transmisi di kelas 1 kita pelajari ada yang kabel dan yang kabel. Contohnya yang kabel pakai apa? BTV. Kabelan. Ya. Kalau pakai kabel Apa senarin kabel? itu bisa Nah, ini dia jenis komunikasi. Jenis komunikasi itu ada
video itu kita bisa saling berkomunikasi, ada feedbacknya. Contohnya ketika tadi contohnya video call, ada Live. video, ya kan? Videonya kita lihat, audionya kita dengar, ya. Yang terakhir komunikasi data. Nah, coba perhatikan di halaman 16, ya. Halaman 16 itu ada namanya komponen komunikasi data, ada berapa? 5. Ada 5. Apa saja? Sumber. Ini gambarnya ada di sini, lihatkan ya. Jadi diawali dari sumber menuju ke pengirim, terus ke sinyal analog atau sinyal yang ditransmisikan, kemudian ke penerima dan ke tujuan. Apa sih maksudnya? Oke, coba Arif, sumber itu apa Arif? Sumber atau source, alat atau komponen yang membangkitkan data atau informasi yang akan ditransmisikan. Dapat berupa alat input komputer. Alat ini dapat mengubah informasi audio, video, atau teks menjadi satuan data untuk diproses pada sistem komputer. Jadi dia berupa alat penerima, ya kan, sumber. Kalau dalam komunikasi telepon, kira-kira sumbernya apa ya? Kalau kita telepon, di handphone itu ada apa? Yang mendengar suara kita. Ada Tiket. mikrofon. Mikrofon. Ya, mikrofon yang menerima ya, yang mengeluarkan itu baru speaker. Beda kan ya? Yang menangkap suara apa? Mikrofon. Mengeluarkan Speaker. baru pengirim. Coba ya Skill, pengirim. Pengirim atau transmitter, alat untuk memproses data atau informasi yang berasal dari sumber atau source agar dapat disalurkan oleh sistem atau media transmisi. Bentuk fisiknya dapat berupa komputer personal yang dapat mengolah segala bentuk informasi, atau secara khusus dapat berupa pesawat telepon untuk komunikasi dengan informasi berupa suara atau voice. Nah, jadi kalau telepon problemnya ya suara ya kan? Iya. Suara. Kemudian ada sistem transmisi. Sistem transmisi itu apa sih? Coba Francisca. Sistem transmission system berupa jalur transmisi tunggal, single transmission line, atau jalur kompleks network yang menghubungkan sistem sumber dengan sistem tujuan secara fisik dan berupa media wireless atau media Wireless. Jangan lupa. Wireless bilang. Ya, itu istilah-istilah yang akan sering kalian gunakan. Jadi sistem transmisi merupakan jalur transmisi atau jalur yang menghubungkan dari sumber ke tujuan. Selanjutnya ada apa? penerima. Cipher. Atau receiver. Nah, penerima itu apa? Penerima atau receiver, alat untuk menerima sinyal dari sistem transmisi dan memproses menjadi informasi yang dapat ditangkap atau diproses oleh tujuan. Fisiknya dapat berupa komputer personal untuk fungsi informasi secara umum. Oke, jadi dia alat yang digunakan sebagai penerima sinyal dari sistem transmisi. Kemudian yang terakhir apa? Destination. Tujuan atau tujuan. Apa Devi? Tujuan apa itu? Tujuan atau destination merupakan proses penangkapan informasi yang diserahkan oleh penerima. Informasi yang diterima oleh perangkat tujuan selanjutnya diubah menjadi jenis informasi yang sama dengan informasi yang dikirim. Software aplikasi digunakan untuk menjabati informasi ini menuju penggunaan dengan komputer. Jadi tujuan itu bagian penangkap informasi. Jadi kalau kalian mengirimkan informasi berupa audio suara, maka nanti dikeluarkan dari speakernya, mengeluarkan suaranya. Ya, tergantung kalian mengirimkan video misalnya, berarti nanti tujuannya itu akan menggunakan aplikasi memutar video. Kalau kalian mengirimnya dalam bentuk file, misalnya PDF, berarti dia akan buka menggunakan dokumen PDF. Jadi ada juga spesifikasi khusus kalau data itu suara tidak bisa dibuka menggunakan membuka aplikasi dokumen. Jadi harus kalian sejalan. Kalau kalian mengirimkan file itu misalnya dalam bentuk dokumen PDF, teman kalian tidak menginstal PDF, misalnya tidak ada aplikasi yang bisa digunakan untuk membaca dokumen berjenis PDF, maka dia tidak bisa dibuka. Maka nanti pada handphonenya kepada laptopnya akan mengarahkan bahwa aplikasi ini dibuka menggunakan membaca dokumen PDF misalnya. Jadi
sini ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, oke, setelah ini kita akan membentuk sebuah kelompok ya. Kemarin saya sudah bagikan ya kelompoknya ya. Ya. Untuk itu dia LKPD-nya silakan nanti di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, sini kelompok 3, silakan kerja kelompok dulu. Tugasnya ini saya bagikan. Oke, kita dulu kelompok. Kelompoknya masih sama dari sebelumnya. Sendiri. Kita berdua kan? Bentar ya. Kita depan ini satu. Ya. Ya, di aku Kelompok 1 itu ini ya, Rahmat, Dimas, Dinda, Andri. Iya. Kelompoknya 1 aja. Di sini kok nggak bisa. Ribut nih mas. Kelompoknya 1 aja. Kelompok 2 mana? Kelompok 2. Nih. Ya, Arif, Yasiel, Perjana, Devi, oke. Ya, aku Kelompok 3 Fauzan, Iya, kita Arif. Sini, dia kan. Jadi gini aja. Bisa nggak? Tenang di depan mari. Mana LKPD? Kelompok 3 mana? 3 itu siapa? Kami bu. Siap bu. Kelompok 1. Tiga. Jadi masing-masing kelompok beda materi ya. Nanti dibuat baca dulu apa yang harus dilakukan, petunjuk pengerjaannya dibaca. Jadi selama mengerjakan kalau ada yang kurang dipahami nanti silakan bertanya. Ibu ngisinya di sini, Ibu. Ya, ini jadi nanti ada coba dibuka itu lembar penyelesaian kelompok. Ya, nanti masing-masing kelompok dapat soal beda. Kalian jawab dulu di LKPD-nya jawaban. Kemudian hasil dari jawaban itu dibuatkan slide untuk presentasi. Oke. Paham ya? Kalau ada lagi. Ibu kan. Mungkin Nah, kalau ada yang kurang kali saya kasih waktu berapa ya? Berapa kira-kira? Tengok soalnya dulu. 15 menit, Bu. 15 bisa ya? 15? Soalnya cuma 2. Ya. Dan soal sambil bikin slide presentasi, oke? Oke, 15 menit. Bagi tugas dong. Nah, sekarang berbagi tugas teman-temannya yang nyari materi, kemudian yang membuat slide presentasi. Aku bisa tak? Aku yang apa bikin? Aku ya buat slide ya. Aku bikin slide. Aku bikin slide presentasi. Kau aku bikin slide. Nanti, oke, kajian dengan Bu. Nanti, halo. Ya. Oke, nanti slide presentasinya kirimkan sama Ibu. Kita pakai laptop Ibu aja presentasi. Nanti saya yang bantu, kalian tinggal presentasi. Oh. Presisnya siapin ya? Siapa presisnya? Aku bikin slide. Ya udah kita kemana materi. Aku bikin slide. Bagi tugas sama siapa yang nyari materi, siapa yang bergerak. Nih. Bagus samanya kalau baca gitu ya. Sudah ya. Sudah berkomunikasi. Nah, aku udah tanya ibu ini gimana kayak gitu.
Ibu ada juga kan ibu juga. Masih harus main itu Bu. Tambah aja Bu. Iya Bu, tambah Bu. Oh jadi Ini agak penting. Enak kan di lo. Apa begini ya? Kan jadi buat ini. Tak boleh bikin asal sama musuh. Oh iya. Kamu? Wih, murah kemarin. Murah kemarin. Gini. Aku pakai kan berarti yang soal kedua pada baca enggak murah. karakteristik kan cari karakteristik weh. Buat timernya tolong ibu nggak pegang HP nih, timernya tolong dimadasin. Tadi lu udah pas pak. 15 lah. Nanti tinggal melengkapi sedikit. Nanti gue bantu kalau ini. Jadi yang suka simpel loh. Jadi dia ketemu. Apa soalnya? Jelaskan pengertian dari aplikasi sistem komunikasi. Ini. Boleh pakai handphone ya? Boleh Bu. Boleh pakai dulu. Oh, mantap. Terima kasih ibu. Boleh. Dari modul atau dari itu boleh. Yang penting nanti disertakan sumbernya. Dapatnya dari mana? Silakan disertakan. Sumber. Media yang berbeda. Apa yang ngomongnya? Apa gitu ngomongnya? Media yang berfungsi. Buat terima ngomong. Untuk mentransmisikan. Wah, ini dia udah maksudnya lo tahu ya, bisa juga. Next. Dia itu semua. Dia itu semua. Iya, masuk akal. Apa
verifikasi. Apa ini? Ini kan gue. Gue yang kan. Enak orang ini. Pun bacain tuh. Pusat gambar kue. Ini bacain dulu. Dijual malah gambar. Adalah dengan Ini jelaskan kirim uang. Ada yang mau ditanyakan Pak? Iya. Paham ya? Iya. Nah, ATM adalah suatu aplikasi yang memudahkan nasabah untuk mengirim uang. Buat aja ABCD-nya aja. Mengirim melihat Bu, sama cuma nanya boleh tidak? Karena ini sana jelas secara kritik. melihat menabung. Menabung ya. Muat. Jawab. enggak nanti. Oh, di belakang ini ada negara. Silakan jawab apa? Ya. Mengecek loh Mas Meli. Uang. Emang mau jadi lihat. Uang loh ini. Google itu uang. Di semua ada mengecek. Bilik satu. Besok ke sana dong nih. Besok. Pakai aja berdiri. Email adalah bagi dulu apanya panjangnya. Email untuk mengirim dimensi surat. Nah. Jadi sih. Bu, kirim aja lah ibu aja bu. Silakan saja. Nanti pakai laptop ini. Oh, baik Bu. Sebagai Apa sih banyak-banyak? Kenapa jadi enggak? Enggak kalau ketawa. Langsung. Langsung kan saya. Panjang di sini. Dingin. Berarti e-commerce untuk perdagangan. Di kan catatan tangan ada dijelaskan. dari ini Aplikasi untuk sistem manajemen perdagangan. Enggak di modul. Oh. Iya Bu. Di ada.
aplikasi yang Tidak. menggunakan aplikasi Iya, yang iya. menggunakan sebagai sistem perdagangan. Sama nanti wajib masing-masing bertanya ya. Kalau kelompok yang presentasi minimal 1 pertanyaan. Pengirim aplikasi Yang banking yang ini ya, yang banking dana ya. Yang banking dana ya. Coba sini Bu. Potong juga tadi. Lama suka saya kalau belum potong. Nah, bau. Bersih. Nanti ada banknya untuk singkat kalau penjelasan. Yang banking itu menyebabkan perdagangan dan fasilitas keuangan yang lebih mudah. Yo udah bikin aja tuh ATM select gitu. Gimana mau tadi? Mau kau dua? Aku dulu tuh TK sama Pak Sul. Dijawab. Dia nama Martis dalam Islam. Enggak ada juga. Nama apa aku bukan aku khusus namanya Tafia Fiendi. Bapak tuh sendiri yang namanya. Smart ya. Untuk itu udah. Sudah Bu. Pinjam flash dong, kami sudah siap membuat apanya. Terima kasih. Oh, ini beneran isi. Aku bisa dia. Aku bantu. Sebentar ya kawan. Sebentar ya teman. Aku tadi udah ngedit TP. Misalnya smartphone, sekarang 30%. Wih. Apresiasi ya. Apresiasi dari. Yo, sekarang 50%. Jangan dulu. Ada di sini. Betulnya apa? Bisa.
Ini sih. Messi. Nah, itu dulu. Nah, Yang tidak merata. Ini kan secara nanti jelaskan gimana biar kawan paham. Namanya. Tes siapa tadi yang mau dipakai? Ada sekali Bu. Apa sih ada? Ini tesnya sudah. Kamu udah? Kualitas data aduh. yang tidak Ada ya? sesuai Aku tuh paling. akan berbeda dengan Lima menit lagi. Lima. Enggak. Tapi tadi kita mulai jam berapa sih? 11.40. Berapa sih? 45. 10.45. Kan kok lama banget. Sampai jam 11 saja. Oke. Ini 2 menit lagi Bu. Udah 4 menit. Iya. Ini sekarang udah jam berapa tuh? 10.56, 4 menit lagi. Benar. Sekian. Tentukan siapa yang mau presentasi, sama yang nanti mencatat soal, sama yang jawab soal. Alhamdulillah ada soalnya. Orang ini udah belum ditanya tuh. Kalian wes turun. Sudah lagi tes di sini. Sudah. Kok Jawa lo? Udah loh. Udah. Kan tadi udah di awal. Kamu sudah? Apa? Maju semua. Jadi nanti bagi kerja. Siapa yang presentasi, siapa yang nyatat ya, siapa hostnya, siapa yang menjawab. Dan apa jadi soal? Nanti ini sama dia bisa materi. Apa sih moderator? Udah lah, kita baca materi itu.
apa? Sudah? Sudah. Moderator. Kita tampilnya mau diacak apa urutan? Aja Bu. Mau diacak? Mana sih? Yang pengirim ya Bu, bukan yang pengirim akurasi ini kan Bu, bukan yang simplak buka kan. Kita kan berapa? Berarti kan salah kopi. Ya udah. Presentasinya. Loh, nggak salah sih. Ini tulisnya kelompok 1. Gimana kita ingin sudah duplex? Tengok soalnya. Ya. Kabel data. Kabel mana? Kok kabel data lagi? Type-C kan? Ini udah HP mau di kopi. Iya kan. Kalian ngambil yang jitter? Kalian kan simplek duplek kan? Enggak Bu, ini yang terespit apa? Bisa enggak? Atau enggak di sini? Bentar Bu. Lupa nih, kita titik-titik dong. Oke, sambil nunggu kelompok 1 ngirimkan, dah perhatikan. Jadi untuk presentasi kelompok nanti ada penilaian kelompok. Hai. Ya, ada penilaian kelompok dan penilaian individu ya. Penilaian kelompok apa sih yang mau dinilai? Pertama, menyelesaikan tugas dengan baik. Jadi nanti LKPD-nya saya cek dulu sebelum presentasi. Apakah sudah diselesaikan? Kemudian kerja sama kelompok. Nanti saya akan tanya. Jadi ini materi siapa yang nyari, siapa yang bikin slide, nanti siapa yang moderator. Jadi pembagian job kelompoknya, ya. Kemudian hasil tugas presentasinya, nanti hasilnya seperti apa dan tampilannya itu akan masuk penilaian. Sedangkan untuk penilaian individu, ya, kalau yang tadi penilaian kelompok, ada penilaian individu. Masing-masing kalian nanti akan dinilai. Yang pertama itu berani mengemukakan pendapat. Jadi nanti kan akan ada yang bertanya, siapa yang bisa menjawab. Yang presentasi itu berarti kan harus berani. Kemudian berani menjawab pertanyaan, ya bekerja sama lah, inisiatif. Jadi kalau temannya kebingungan, menjawab, inisiatif membantu temannya untuk menjawab pertanyaan, ketelitian dan tanggung jawab. Jadi itu penilaiannya nanti. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanya? Kelompok 1 belum? Kita tunggu kelompok 1. Kita mulai dari kelompok berapa dulu? Acak aja. Yuk, siapa? Ini masuk penilaian berani kan? Siapa yang berani maju duluan? Oke, kelompok 3. Setelah itu nanti saya belum kopikan ini filenya. Habis kelompok 3 siapa yang mau maju? Kelompok 2. Berarti kelompok 1 terakhir ya. Bu, belum di kopi. Nyala kopi dulu, nanti kan juga dia dulu. Pantas ada paling juga dipasang. Dia bilang loh, dia bilang.
Bisa nggak? Iya. Kelompok 2, kelompok 2 itu folder. Hah? Kelompok 2 yang dalam folder. Iya. Iya. Kelompok 2 kan? Yang ini. Yang itu. Yang itu kok kirim? Yang mana yang ini? Kan nggak itu beli kita. Oke. Jangan itu yang kirim. Salah Bu, salah Bu. Iya. Udah kan ini masih dah. Jadi kelompok 3 dulu lah ya. Salah kirim. Kirim lagi, coba kirim lagi. Ya. Oke, kelompok 3 silakan. Kelompok 1 dan kelompok 2 tolong diperhatikan. Sini maju sini. Ada ke sana. Ada ke sana. Lawan di depan. Silakan salam dulu, boleh. Nanti saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan dulu dong. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, Dengarkan yang presentasi. Nama Dani dan di sini ada rekan saya. Nama saya Fadil Azaki. Menekis Karim Rahmat. Kasih tepuk tangan dulu. Oke, lanjut. Di sini kami akan presentasikan yaitu yang berjudul implementasi aplikasi sistem komunikasi data yang akan dibawakan oleh Pak Dani Arizaki. Baik semua, sebelum kita mempelajari mengenai lebih lanjut, lebih baik kita mengenal pengertian atas sistem komunikasi data terlebih dahulu. Pengertian aplikasi sistem komunikasi data adalah media yang berfungsi untuk mentransmisikan data dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Nah, di sini saya akan mencontohkan apa saja aplikasi yang menggunakan komunikasi data. Oke, yang pertama itu ATM. Baiklah, di sini agar lebih mudah memahaminya teman-teman sekalian, saya akan mempraktikkannya secara langsung. Anggap ini sebagai ATM ya. Dan ini sebagai mesinnya. Ada ini, ya. Adanya ke sana lah, temennya. Loh, temennya. Ini loh, ini mesin. Oke, Nah, yang pertama harus punya ATM. Kemudian yang kedua, kita masukkan ATM ini ke dalam lubangnya. Jadi bisa tuh. Nah, sudah masukkan. Kemudian kita masukkan PIN kita. Nanti PIN-nya itu akan berbentuk seperti bintang-bintang seperti ini ya. Nah, kemudian barulah kita bisa mentransfer, mengirim atau sebagainya. Mengecek juga bisa di sini tuh. Di sini ada macam-macam itu. Oke? Begitulah cara kerja mesin ATM. Kamu masih gini. Iya, katanya jelaskan. Oke, yang kedua, email. Silakan teman saya untuk lanjutkan saya. Dengarkan. Yang kedua, email. Proses kerja email. Yang pertama ada MUA, Mail User Agent. Kemudian seseorang mengirim email ke penerima. Yang kedua ada MTA, Mail Transport Agent, dan yang ketiga ada Mail Delivery Agent. Yang ketiga ada e-commerce, proses kerja e-commerce. Ya. Pertama nanti kita sebelumnya
Teman-teman tahu tidak apa itu e-commerce? Ya. Oke, silakan Dimas mungkin. E-commerce itu seperti kita belanja online. Oke, terima kasih Dimas. Bukan belanja online doang ya. Ya. E-commerce itu merupakan aplikasi Menjual bukan menjual, perdagangan. Oh ya. Aplikasi perdagangan secara online. Nah, di e-commerce ini kita dapat membeli produk-produk membeli produk-produk yang kita inginkan. Nah, pertama kita pilih dulu produknya. Kemudian ada transaksinya seperti COD kah, transfer kah, lain sebagainya. Di sini tempatnya untuk pembayaran. Kemudian paketnya akan dikirim. Misalnya saya membelinya dari Jakarta, nanti akan dikirim ke Pekanbaru. Nah, inilah kurir COD itu sampai ke rumah kita. Kemudian ini M-Banking yang ketiga. Silakan. Sebelum kita melakukan proses kerja M-Banking, yang pertama kita akan melakukan login menggunakan username dan password. Apabila belum melakukan sebelum kita melakukan login, sebelumnya mungkin akan ada pendaftaran itu langsung ke bank yang akan ditautkan dalam aplikasi kita. Kedua, diverifikasi oleh server, dipastikan dulu. Kemudian yang ketiga, dapat melihat fitur M-Banking. Ada banyak sekali fitur situ untuk melakukan pengiriman atau mengecek saldo yang apa yang berada di ATM kita. Kemudian yang keempat, ada verifikasi ulang jika melakukan transaksi. Kemudian kelima, proses transaksi berhasil. Oke, terima kasih. Itulah hasil presentasi kami. Mungkin apabila ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, dapat mengajukan secara langsung. Oke, silakan bertanya. Kami buka seksi tanya jawab. Sesi nah. Sesi tanya jawab. Ya, sesi tanya jawab siapa? Jana, mau nanya? Rahmat. Ayo 2 menit, kalau nggak ada yang bertanya lanjut. Berarti paham. Mana? Kita ngomong pelan-pelan ya. Ngomongnya dilanjut. Sebentar ya. Masih berpikir pertanyaan. M-Banking tadi materinya. Ragam aplikasi, implementasinya, contoh-contoh implementasi. Kalau masih kurang paham suruh tanya aja. Tunggu, sabar. Ayo ngomong. Sabar ya bang. Kami ngomong cepat. Iya bang, punya pun. Itu bang judulnya? Implementasi. Implementasi komunikasi data. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari dari keanekaragaman aplikasi komunikasi data. Jadi tadi kalau di awal kita kan banyak bahasnya tentang aplikasi komunikasi saja. Kalau ini mereka sudah merambah, sudah makin banyak. Contoh e-banking, ya kan? Mail, e-commerce. Tadi waktu penjelasan di bagian email tadi saya kurang memahami karena ngomongnya flash baju. Jadi tolong coba jelasin ulang boleh tidak? Oke. Saya back ke Email. Silakan siapa? Untuk Ari sebagai agen yang dijawab. Agen terjawab. Kasih waktu lah 1 menit, silakan cari materinya. Ya udah awalnya dikirim dulu di dashboardnya. Iya, aku pernah tahu di barang itu dekat. Setiap baru dikirim itu. Pertama dikirim dari yang penting. Nah, pertama kan dari mobil. Catatan kalian mana yang cara kerja itu? Kan itu sebelumnya ada materi itu saya kasih. Mana dia catatannya? Ambil lah catatannya. Coba ambil, jelaskan. Bu, yang dikirim tuh yang Webnya mana? ini apa yang Slide.
Slide. Presentasi kelompok kalian. Iya, yang baru kan, Bu? Serah. Ini ada untuk semuanya. Ada kecil. Enggak minggu lagi. Beli saling. Sampai minggu lagi. Udah minggu lagi ini belum. Kirim ke flash disknya. Ya, kayak gitu. Aku minta apa tadi nih? Ya, dah, waktunya habis. Jawab. Silakan dijawab. Perhatikan. Saya akan menjawab dari pertanyaan Pertanyaan dari Rahmat. Dengan Rahmat Hadi Samudra kelompok yang jelasnya kelompok 1. Iya. Proses kerja email. Proses kerja email sebagai berikut. Yang pertama, Anda menulis dan mengirimkan email dari klien email. Nih. Ya. Kemudian klien email tersambung ke server SMTP, keluar dan mengirimkan email dalam format MIME. SMTP keluar memvalidasi informasi pengirim dan memproses pesan untuk mengirimkan dan menempatkannya di antrian keluar. Antrian nih harus sampai ke penerimanya. Jadi dari Apakah paham? Benar Rahmat? Terima kasih. Sudah? Ada lagi? Oke, kelompok Silakan. 2. Apa saja manfaat yang diperoleh dengan menggunakan basis data? Implementasi. Implementasi. Manfaat dari implementasi komunikasi data. Iya. Itu. Manfaatnya apa? Itu dari contoh-contoh tadi itu yang kalian sajikan. Manfaatnya apa sih? Oke, manfaatnya itu kita dapat lebih dipermudah lagi dalam beraktivitas. Misalnya kalau kita mau ngirim uang kan nanti pas dia naik motor ke rumah orang itu. Nah, mending dari HP kan bisa dari HP tuh kirim sampai ke tempat orang itu. Kalau beli, bisa dari Jawa sana kita beli, kita pakai e-commerce tadi. Dari rumah aja, sampai rumah. Nggak perlu jauh-jauh ke Jawa sana. Oke, Terima kasih. Oke. Paham? Ada lagi? Tanya aja kalau nggak paham. Oke, terima kasih. Kalau nggak ada yang ditanyakan, oke, terima kasih untuk kelompok 3. Kita kasih applause dulu. Silakan duduk untuk kelompok 3. LKPD-nya dikumpul. Iya, ditutup. Sekian dari kelompok kami akhiri apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 2 berarti ya. Kelompok 1 Bu. Kelompok 2 apa kelompok 1? Alma mater. Iya. Itu mau mater siapa? Apa nanya stand? Jadi dia bahas kalau Mana nih? Kelompok 2 yang mana? Mana ya? di kelompok 2. Ini. Iya. Kelompok 1 yang mana? Ya presentasi kelompok 1. Itu Bu di folder ya. Kalau kelompok 2 ya? Ini saya Itu. Ini. Iya di situ. Serius. Wah, Tidak ada lama lagi. ada jus nanas, ada jus nanas, Di mana? ada jus nanas. Yang mana, Re? Itu mana bisa? Salah lama. Yang mana? Yang PDF. kedua, yang kedua. Iya. Oke. Kelompok kalian dulu kan? Silakan maju. Aku mau nanya ini. Jadi apa kan? Kelompok lain tolong diperhatikan. Nanti bertanya jika tahu. Belum ngerti kan? Ambilan mana lagi kelompoknya? Ya, silakan dibuka dulu. Terus gini ya, kamera itu nggak kelihatan. Hah? Pak, itu kenapa laptop? Makan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.
apa-apa. Kasih semangat dulu untuk kawannya yuk. Ya, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan perkenalkan nama kelompok saya. Saya Sias Korea. Di sini kami akan menjelaskan tentang keragaman komunikasi data. Yang menjelaskan akan dijelaskan. Sebelum menjelaskan tentang apa itu pengertian komunikasi data, di sini ada agenda apa saja yang akan dibahas. Yang pertama ada pengertian komunikasi data, yang kedua ada komunikasi berdasarkan metodenya, yang ketiga contoh dalam komunikasi, yang keempat komponen dasar komunikasi data, yang kelima tujuan komunikasi data, dan keenam fungsi komunikasi data, dan ketujuh karakteristik komunikasi data. Nah, di sini kita akan masuk dalam arti komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih alat seperti komputer, laptop, telepon genggam, printer, dan alat komunikasi lain yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik lokal maupun yang luas seperti internet. Nah, di sini ada komunikasi berdasarkan metode komunikasi datanya. Yang pertama yaitu komunikasi simplex, yang kedua komunikasi half duplex, yang ketiga komunikasi duplex. Nah, di sini ada contoh dalam komunikasi berdasarkan metodenya. Contoh dari komunikasi simplex yaitu mendengarkan radio. Dua, komunikasi half duplex yaitu berkomunikasi menggunakan walkie-talkie. Yang ketiga, komunikasi duplex atau berkomunikasi menggunakan telepon atau smartphone. Nah, di sini ada komponen dasar dari komunikasi data. Yang pertama adalah sumber data atau sumber yang menjadi tempat utama di mana kumpulan data sekaligus informasi dapat dimunculkan kemudian dikirimkan. Yang kedua ada transmitter. Transmitter itu adalah untuk memproses beragam informasi data sebelum dikirimkan lewat media tertentu. Yang ketiga ada media transmisi, yang dimana membawa sinyal dari sumber transmisi menuju penerima. Yang keempat penerima, menerima sinyal yang telah dikirimkan oleh sistem transmisi. Yang kelima ada penerima dan tujuan. Penerima sebenarnya tidak dapat menerima data tersebut secara langsung karena data masih perlu diubah ke bentuk sedia kala. Di sini ada tujuan komunikasi data. Tujuan komunikasi data yaitu komunikasi data memungkinkan pengiriman data berjumlah besar dari satu tempat ke tempat yang lebih efisien. Lalu ada fungsi dari komunikasi data. Yang pertama, mendeteksi berbagai koneksi perangkat fisik. Yang kedua, melakukan negosiasi tentang beragam karakteristik hubungan dalam proses komunikasi data. Yang ketiga, melihat dan menentukan tentang yang harusnya dilakukan ketika teruskan pada pesan. Yang keempat, melakukan deteksi berbagai kerugian dalam hubungan antar jaringan. Yang kelima, menentukan bagaimana sebuah format pesan yang tepat untuk digunakan. Nah, di sini ada karakteristik dari komunikasi data. Yang pertama yaitu pengiriman, di mana sistem harus bisa mengirim sesuai dengan alamat yang dituju. Yang kedua ada akurasi, data yang dikirimkan oleh sistem harus bersifat akurat. Yang ketiga ada ketepatan waktu, data yang dikirimkan oleh sistem harus tepat waktu. Di sini manfaat dari komunikasi data memungkinkan masyarakat mengirim data lebih cepat, yang dimana masyarakat lebih mudah untuk mengirimkan pesan atau berkomunikasi. Yang kedua, hemat kertas dan biaya, tidak perlu lagi mengirimkan laporan berlembar-lembar lewat pos. Yang ketiga, hemat waktu, file atau laporan Anda bisa sampai ke atasan dalam hitungan detik meskipun berada di belahan dunia. Di sini ada ringkasan dari komunikasi data yang dimana suatu bentuk khusus yang berhubungan dengan transmisi maupun pemindahan data yang dilakukan dari komputer. Baik, itu saja materi kami tentang komunikasi data. Apakah teman-teman semua ada yang bertanya? Silakan bertanya untuk kelompok 3 dan kelompok 1. Silakan dicatat. Kan tadi kan ada. Nggak perlu dicatat. Ketang dulu. Kan tadi ada tuh salah satu komunikasi data itu bisa digunakan di seluruh dunia, gitu kan? Terus bagaimana dengan wilayah-wilayah yang belum yang terpencil gitu, yang tidak terekspos dengan hal seperti itu? Terus bagaimana? Oke, sudah paham? Paham nggak pertanyaannya? Nah, silakan siapa yang mau jawab dikasih waktu.
Ada lagi kelompok 3 bertanya? Sama? Udah? Mau nanya nggak? Tanya, silakan bertanya biar kita kasih waktu. Udah paham. Oh jadi gini. Silakan browsing. Tadi itu mana bukunya? Di buku catatannya boleh ambil. Dua menit ya waktunya. Aku mirip Mas mendapatkan ringan. Lupa. Nah jadi itu kan katanya tadi Dimas tuh inti pertanyaannya tuh gini. Bagaimana dengan suatu wilayah yang tadi katanya komunikasi data itu sudah mencakup dunia? Bagaimana dengan wilayah-wilayah terpencil yang belum ditemukannya, yang belum bisa mengakses internet untuk melakukan komunikasi data? Mau itu udah ada pentingnya dulu. Ini pertanyaan Dimas. Kalau kalian silakan boleh. Nggak seru. Oh iya. Masa kita begitu? Saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 1 ya. Tadi kan Dimas ngomong gimana cara mereka untuk berkomunikasi kan? Ya seperti itulah. Ya, Gimana yang- kan bisa melalui satelit. Dari situ mereka bisa melakukan akses internet atau jaringan supaya bisa berkomunikasi dengan wilayah yang kota-kota besarnya lagi. Jadi mereka bisa berkomunikasi melalui satelit. Ya. Ada lagi? Sudah pernah kita bahas ya? Iya. Ya. Siapa tuh namanya? Andres. Andres ya? Siapa namanya yang orang Kalimantan itu? Iya, dia kan menggunakan Andreas. satelit ya. Dia karena tidak ada provider di sana kan. Memang biayanya mungkin lebih mahal. Iya. Boleh nanti kalian lihat itu YouTube-nya. Dia ada menjelaskan bagaimana dia sistem mengkoneksikan jaringannya seperti apa itu ada. Oke, ada lagi? Cukup. Kami sudah paham. Cukup? Oke, silakan ditutup. Sekian dari proses kami, ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan dihapus. Wih guys, KKS, pena, buku, HP. Kelompok berapa lagi? Kelompok 1 ya? Bang, oke. Jelasin ini. Tapi tinggi banget coy. Andi ini rambutnya. Masih dalam itu warnanya. Oke, jangan di situ Dimas, nggak ketutupan. Bisa sedikit. Oke, sudah. LKPD-nya kumpulkan, mau diperiksa. Siap ya? Dah, silakan dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdirinya kami di sini akan menjelaskan tentang materi yang akan kami bahas pada slide presentasi ini. Sebelum menjelaskan materinya, kami akan menjelaskan satu persatu, memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada saya Rahmat Saputra. Saya juga Domaisa. Saya Bibi Putri Nasa. Saya Dimas Pranoto. Nah, jadi kami harap setelah kita menjelaskan, teman-teman bisa mendengarkan dan memberikan pertanyaan apabila ada yang tidak dipahami. Mana Fadi? Next. Nah, sini saya akan menjelaskan. Sebenarnya apa sih itu? Kami di sini akan menjelaskan pengertian komunikasi data. Apa sih itu komunikasi data? Mungkin teman-teman sudah tahu apa itu komunikasi data. Belum. Tahu? Di sini saya akan menjelaskan. Komunikasi data merupakan proses pengiriman informasi di antara dua titik menggunakan kode biner melewati seluruh transmisi dan peralatan switching. Bisa antara komputer dan komputer, antara komputer lain dan komputer.
komputer dengan terminal atau komputer dengan peralatan atau peralatan dengan peralatan. Sini. Astagfirullah, salah tip ya. Aku malah teki. Ya. Nah, di sini ada beberapa karakteristik komunikasi data. Yang pertama ada pengiriman. Karakteristik pertama yakni pengiriman. Hal ini terlihat dari sistem yang harus mentransfer data ke tujuan yang telah ditentukan. Kemudian data tersebut harus diterima oleh perangkat. Dan yang kedua yaitu ada akurasi. Akurasi pada karakteristik ini sistemnya harus memberikan data yang akurat. Kemudian data tersebut akan diubah ke dalam transmisi. Setelah data sudah berubah, maka data meninggalkan sumber dan data yang tidak dikoreksi sudah pasti tidak dapat digunakan. Dan yang ketiga yaitu ada ketepatan waktu. Dan ada aktualitas. Iya, aktualitas. Oke, lanjut. Ada aktualitas. Piranti perangkat harus Pahami berarti. Piranti perangkat harus mengirimkan data akurat pada waktu yang tepat. Apabila waktu pengiriman terlambat, maka data yang tidak akan berguna. Hal semacam ini dapat disebut juga dengan pengiriman transmisi real time. Nah, yang terakhir yaitu ada jitter. Jitter merupakan karakteristik komunikasi data yang mengarah pada variasi kedatangan data sendiri. Lebih tepatnya mengacu pada keterlambatan yang tidak merata sehingga menyebabkan kualitas data dihasilkan akan berbeda. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silakan bertanya. Oke, silakan bertanya. Taruh dulu handphonenya. Dan tanya. Kami yang boleh dong. Oke, start, silakan. Kan tadi ada 4 tuh kan. Yang tadi nama jitter. Iya. Kita tadi juga akan jelaskan. Bisa nggak jelaskan itu lebih ke ini dari mudah dan memahaminya? Ya. Jangan Jelaskan. tinggi bahasanya. Jelaskan tuh pengertian jitter. Gunakan bahasa yang mudah dipahami. Kayak bakso bakar itu di apa kan? Di makanan itu apa? Makasih ya. Oke, kelompok ini Dua boleh nggak? Boleh, silakan, nggak apa-apa. boleh. Oke, duluan. Sebagai baik pertanyaan dari sini. Kelompok 2 ada mau nanya nggak? Dari apa sama dulu? Cuman 2 menit. Kalau nggak ada nanya udah 1 aja. Sudah? Oke, sambil kalau masih lanjut nanti udah dapat jawabannya? Belum? Jadi juga yang ketiga kita tahu aktualitas. Ini iya nggak sih? Ini benar tak? Iya. Majalah yang kami. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Komisioner Zaki dari kelompok 3. Nah, tadi minta lebih jelasnya jitter itu apa ya? Ya. Jadi pun di situ jelasnya gitu. Jadi ya pernah dimulai. Nah, jadi jitter ini merupakan variasi delay. Jadi variasi delay dari variasi delay ataupun selisih antara delay pertama dengan delay selanjutnya. Jadi kayak kecepatan pengiriman kecepatan gitu loh. Pingnya. Coba cari referensi yang benar lagi. Di Kominfo, Kominfo. Dari mana dapatnya? Ini Kominfo. Coba kalian browsing. Di mana dia dapat itu? Benar nggak? Kasih tahu dapatnya di mana. Jika dalam komunikasi adalah itu yang di search di Google. Kamu lihatnya dari web atau apa? Google. Ya web atau blog. Situs jurnal kominfo.go.id. Jurnal. Coba cek. Kalau blog itu
Mungkin kita masih ragukan, tapi kalau sudah jurnal itu sudah tidak perlu dilakukan lagi. Oh, berarti kayak ini ya, pending ya? Ya, ada delay. Perhitungannya. Delay. Ada di sini tidak merata saat sedang atau bermain game. Ya makanya itu kan tadi selisih delay, selisih kecepatan. Itu kan ya. Kasih ya. Ya, mungkin Oke. ada lagi mau bertanya. Ada lagi? Siap tahu nih. Sudah? Tidak ada? Kelompok 2, silakan. Jelaskan menurut pemahaman Anda apa itu aktualitas. Menurut pemahaman Anda, bukan dari Aktualitas tadi apa? Kalau mobile kesempatan harus apa dulu? Aktualisasi. Kualitas tuh ya. Beda. Yuk, 1 menit. Aktualitas akurasi. Akurasi itu kayak air. Tadi kita bahas dulu. Akurasi. Ya sebenarnya sih juga sih. Apa tadi namanya? Saya akan menjawab pertanyaan dari Ari. Ari. Aktualitas. Sistem komunikasi data yang mengirimkan data secara akurat itu. Tapi akurasi loh. Itu akurasi. Ya sama. Bisa aja. Aktualitas. Aktual, Bu. Iya, ketepatan waktu. Sama aja ketemu waktu. Sudah dipetik. Itu. Real time. Waktunya real time transmission. Silakan yang mau bertanya lagi. Sudah? Ada lagi? Ada yang boleh mau nanya nggak? Sudah? Sudah. Oke, silakan ditutup. Mungkin itu saja apa yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan dalam menjawab pertanyaan atau menyampaikan materi, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena kesempurnaan yang milik Allah semata. Kurang lebih dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu kan? Oke, silakan. Kembali lagi ke tempat duduknya yang semula. Kita mau praktek. Di sini ya. Terus ditutup lagi. Ini laptopnya di bawah. Yuk rapikan lagi mejanya. Diangkat nak, diangkat. Oh, siap. Ini meja siapa lah kotor kali ini. Adit. Ini kan meja ganti. Oke, sudah, silakan duduk. Nah, jadi itu tadi, oke, materi hasil diskusi kita tentang keberagaman aplikasi komunikasi data. Kita sudah belajar mulai dari karakteristiknya, kemudian cara pengirimannya seperti apa, sampai ke contoh implementasi yang bisa digunakan selama sehari-hari. Jadi tadi di kelompok berapa tadi? Kelompok 3 sudah menjelaskan salah satu contoh aplikasi komunikasi data itu email ya. Jadi di sini ada LKPD untuk penyelesaian lembar penyelesaian individu ya. Ini seperti evaluasi lah ya. Jadi kita akan melakukan praktek. Ini saya bagikan dulu. Pakai. Ya, sediakan alat yang Zoom-nya. Nggak dapat kan aku loh. Ini awalnya silakan lihat petunjuknya yang bagian Zoom saja. Bagian Zoom.
Ini kerjanya Zoom aja ya Ibu. Iya, yang Zoom. Saya minta satu orang bikin ruang untuk Zoom-nya dulu. Iya, Pak. Laptopnya bisa Zoom. Sini Pak di room Pakai rembuk aja. Udah sini. Sudah? Kamu bikin dulu. Saya Oke, kamu bagikan. Ini ada Bagikan jadi dua satu. Wow. Bu, Maya tuh zoom. Zoom. Ini ada kok bisa begini. Kirim ke aku aja linknya. Ntar lihat pulsa dulu. Ngapa lu udah di si balik Oke, nanti Rama kirim link untuk join ke Zoom di grupnya. HP siapa itu? WA. Sudah? Sudah. Berapa lama? Hah? Oh, bentar, Pak. Mau tapi itu sih email terus. Sudah join belum? Udah punya video ya. Di sini aku mau. Siapa aja yang sudah join? Siapa? Rahmat, Fauzan, Jana, Yaskiel. Oke. Loh, Wah. oh, Indah. udah coba satu duluan tuh. Cek semuanya. Bang, hai Bang. Hai Apa Bang. nih Mas ini? Hai Bang. Mana muka puji? Sudah gabung belum semuanya? Berapa total peserta? Ya, bisa. Pasti kerja. Tadi cuma satu, enggak tahu. Pasti kerja. Oh iya, Oh, masih satu Bu. oh. Mau kamu? Gimana? Udah tahu, udah tahu deh. Udah tahu deh. Oke, sekarang udah berapa orang yang masuk? Masih 4. Oh, Enggak, udah. ada berapa? Oke, terus. Oh, masih kurang satu orang. Arif dibaca. Arif dibaca. Ada berapa satu lagi ya? Udah. Ini. Emang gitu. Kalau ada duit, Oh, kan gini bisa Sudah? Oke, sudah. Sekarang kita belajar bagaimana sharing, melakukan share. Bisa live sketch. Share file. Contohnya, yang pakai laptop siapa? Kalau pakai HP? Arif dibaca. Baikkan satu ya. Coba ya. Hai Bang. Mau Coba punya. ya, gimana caranya? Coba kalian ketuk di bagian bawah itu ada tombol warna hijau, ada pilihannya bagikan. Bagian bawah. Bagikan, nah, ada bagikan kan? Nah, itu ada pilihannya kan? Bagikan apa? Layar foto, hanya foto drive. Iya, ada host. Drop paling drive. Coba. Drive. Misalnya bagikan foto. Menarik. Nah, pilih foto, cari yang mana? Lah. Pilih foto.
nggak nampak sebelum kamu pilih fotonya. Hanya bos, cuma hari ya. Enggak. Tapi kalian bisa kok. Aku keluar. Bisa kok Bu bagikan. Keluar. Nah, ini ada bagikan kan itu. Ada. Woi, Coba. Bapak hari merasakan ya. Mas bagikan apa foto boleh? Bapak merasakan juga ya. Tengok di soal di bagian bawah. Nah, makanya kos Merasakan juga. dia karena pilihannya hanya kos. Kosnya harus mengizinkan. Ini Pak Ustaz. Apa Jan? Jan. Nah, oke, bagikan. Tengok, ada nggak nampak di situ si Apa di pojok ini? Arif bagikan foto? Ada. Ada. Apa maksudnya? Nah, caranya bagaimana? Caranya itu pakai menu ada bagikan di bagian bawah. Tapi harus isi dari host. Hostnya itu adalah Arif. Nanti Arif mengizinkan dulu. Ini kan langsung mulai. Toko kalau nggak ini juga. Ini Zat aktifkan subtitle-nya. Subtitle-nya gitu. Di Meso lu ngapain nih Mas? Ada sosok malu. Oke, nanti Fauzan akan menjadikan Fauzan. Arif akan menjadikan kalian host. Kalian bisa praktek. Ono kerudung. Silakan yang sudah dijadikan host, silakan praktek untuk sharing dokumen. Setelah itu, tuliskan mata kerjanya bagaimana. Tengok dari KPD. Zat komentar yang mana Zat? Mulainya tuh dari masuk linknya doang. Atau mulai dari daftar. Dari awal. Daftar aplikasi. Rick, aku belum mau menjadikan host. Gimana tadi? Nih, aku kirimkan boba aja. Apa cuma di kepala dulu? Udah belum ya, Bu? Udah. Gambar apanya dulu ya? Coba Fauzan sudah dijadikan host. Es boba. Coba. Zat itu nggak balik layar kamera Zat. Coba Fauzan dijadikan si Rama host. Gak bakal jujur. Jadikan dulu, stop. Aku sih jadi host Bu, nggak bisa. Aku jadi host. Saya belum Oh, jadi host satu orang doang, Bu. Oke, udah ya. Oke, nah. Saya pasang. Tapi harus pakai ujung yang ini. Oke, sudah ya. Tahu caranya, silakan dibuat, ditulis. Mana ujiannya? Dari mana daftarnya? Oh ya. Zat, jadikan aku host. Udah. Udah mana ya? Aku Install Zoom. Dan untuk aku rekam lagi. Masih sama dia. Gampang aja kan saya harus bang. Iya, murah sekali kok. Siapa Zat kali? Maksudnya siapa? Hostnya jangan. Angkat aku jadi host. Gimana? Gimana kamu bagikan? Berarti Bu, sekarang bagikan ini nanti harus dibuat dulu, harus menjadi host. Guna mana? Pak Dimas. Udah paham ya? Kamu bisa jangan waktunya ya. 10 menit. Yuk, 10 menit. Namanya di bawah mana? Di depan aja. Buat sama Dan. Udah akhiri apanya? Loh, kami belum tahu cara jadi. Yang bagikan itu, Bu. Begini kan. Belum jadi kelas. Ini apa Zat? Siapa hostnya sekarang? Aku. Dan Kak Jali. Bagikan. Biar bagikan, tapi kalau kamu bukan host, aku nggak bisa. Game. Dimas. Tengok kamera aku, tengok kamera aku. Nah, buat tenang. Hei. Dimas, Bu. Astaga. Salah ikuti aturan keluar aja. Astaga. Sampai nakal sekarang ya. Udah, silakan keluar dari panggilan Zoom-nya, kerjakan panggilannya. Keluar ya, Bu. Ya, akhiri panggilan Zoom. Punya di apa namanya? Apa kerjanya?
Dari buka Zoom awal. Berarti Bu dari awal kita masuk. Iya. Jadi minta itu Bu, dari ini sekarang. Ya kan install aja kan. Aku tuh cuma pakai email aku masuk. Oke. Langsung klik tombol. Ya sudah, boleh langsung dikumpulkan. Ada yang ngasih nggak sih? Kerjakan masing-masing. Install. Terus gimana caranya tadi bisa login ke Zoom? Pakai apa tadi? Alamat kan? Nah, dapat alamatnya dari mana? Terus gimana tadi cara membagikannya? Ada menu di bawah itu. Gitu. Jelaskan aja. Lima menit lagi ya. Iya, suruh tinggal mereka ketik Yuk, yang udah silakan dikumpul. Dia bakal keluar lagi nangis. Apa yang LG ya? Dah, bukan. Yang udah.
Laptop bisa. Laptop. Panas tidur. Ibu jam. Ini oleh pihak kawan, oleh pihak Yuk 1 menit lagi. Yuk, hitung. Emailnya nggak usah dibuat, yang suruh gue sini aja. Emailnya nggak usah dibuat, aku buat email. Dah cepet, dah habis waktunya, kumpulkan. Yuk, kumpulkan. 1, 3 nggak diterima ya. Namanya Bu? Di depan. 2. Arif. Oke. Nah, terima kasih. Oke, baik. Dah, perhatikan dulu sebelum menutup materi hari ini. Jadi kita simpulkan ya, materi hari ini kita mempelajari tentang keanekaragaman komunikasi data. Coba ada yang bisa jelaskan lagi nggak? Manfaat dari pembelajaran kita hari ini apa? Untuk mengetahui lebih dalam apa itu komunikasi data, apa aja contohnya komunikasi Oke, data, apa contohnya? Terus? karakteristiknya, Ya, terus? proses dalam komunikasi data. Ada yang bisa nyebutkan lagi tadi manfaat, salah satu manfaat dari komunikasi data apa? Mempermudah apa? mempermudah kegiatan. Mempermudah ya dalam melakukan kegiatan transaksi, pengiriman pesan, komunikasi itu mempermudah. Terus itu juga salah satu bentuk perkembangan teknologi ya. Jadi kita harus melek teknologi. Sekarang orang berkomunikasi sudah pakai sistem, pakai aplikasi, udah nggak lagi pakai surat ya. Udah nggak ada seperti itu. Baik, untuk materi kita hari ini apakah masih ada yang belum dipahami? Paham? Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang standarisasi organisasi komunikasi data. Jadi nanti kita akan belajar tentang organisasi komunikasi data. Akan dipersiapkan nanti di KPD-nya ada, di modul yang sudah dibagikan juga ada. Tetap jaga kesehatan ya, selalu ya jadi pribadi yang baik ya, patuh kepada orang tua dan guru. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan boleh istirahat. Terima kasih Bu. Istirahat, gimana? Suaranya, sholat.